Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Hari ini kita akan belajar tema 2, selalu berhemat energi. Dan kita juga sudah masuk subtema 2, yaitu manfaat energi. Untuk pertama, kita akan belajar materi PPKN. Pada materi PPKN ini kita akan belajar KD 3.2, yaitu memahami pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Dan KD 4.2, melaksanakan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Langsung aja ke contohnya. Tadi yang pertama ada contoh hak terhadap sumber energi. Yang pertama itu menggunakan energi untuk mendukung kegiatan sehari-hari. Yang kedua, mengelola energi untuk keperluan tertentu sesuai dengan undang-undang dan tidak merugikan orang lain. Setelah hak, kita akan belajar contoh kewajiban. Yang pertama itu memanfaatkan sumber energi seperlunya. Yang kedua, memanfaatkan sumber energi dengan cara dan teknologi yang ramah lingkungan. Ketiga, menjaga kelestarian alam dan ketersediaan sumber energi. 4. Melakukan reboisasi atau penanaman kembali untuk menjaga ketersediaan air. Setelah belajar hak dan kewajiban, kita akan belajar cara menghemat energi. Ini contohnya ya, bisa kalian lakukan di rumah. Yang pertama, pada siang hari kita harus mematikan lampu. Yang kedua, kita harus memilih peralatan yang hemat energi. Ketiga, kalau semua peralatan listrik nggak terpakai, ya harus kita matikan, jangan sampai tetap nyala. Setelah PPKN, kita lanjut ke materi pelajaran bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ada KD 3.4, yaitu membandingkan teks petunjuk penggunaan dua alat yang sama dan visual gambar film menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. KD 4.4 menyajikan teks petunjuk penggunaan alat dalam bentuk teks, tulis dan visual menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Pada subtema 2 ini, bahasa Indonesia itu merujuk pada teks petunjuk dan poster. Untuk teks petunjuk sendiri itu berisi 3. Yang pertama ada tujuan, kedua ada alat dan bahan, 3 ada langkah-langkah. Teks petunjuk itu biasanya terdapat pada belakang kemasan alat-alat. Contohnya ada kita membeli obat nyamuk bakar. Nah, di kardusnya, belakang kardus itu pasti ada teks petunjuk cara penggunaannya yang benar agar aman. Setelah teks petunjuk, kita akan belajar tentang poster. Nah, poster gitu gimana? Itu bisa dilihat di situ ada gambarnya, ada 2 gambar poster. Cirinya apa? Nah, cirinya kalimatnya itu berupa kalimat ajakan. Yang kedua, kalimatnya singkat dan jelas, jadi nggak terlalu banyak. Ketiga, ada gambarnya. Gambarnya itu menarik dan sesuai tema. Biasanya poster itu dipajang di tempat umum. Bagaimana cara membuatnya? Ya, yang
Yang pertama, menentukan topik. Yang kedua, itu buat kalimat berupa kalimat ajakan. Ketiga, itu kita menyesuaikan tulisan, warna, dan tambah gambar yang menarik. Tadi kan sudah PKN bahasa Indonesia. Sekarang kita lanjut ke materi IPA, ilmu pengetahuan alam. IPA ada KD 3.5, yaitu memahami berbagai sumber energi, perubahan bentuk energi, dan sumber energi alternatif. Ada angin, air, matahari, panas bumi, bahan bakar organik, dan nuklir dalam kehidupan sehari-hari. Yang KD 4.5 yaitu menyajikan laporan hasil pengamatan dan penelusuran informasi tentang berbagai perubahan bentuk energi. Dalam subtema 2, fokus IPA itu merujuk pada energi listrik dan perubahannya. Energi listrik itu apa? Energi listrik adalah energi yang paling banyak digunakan di rumah. Perubahannya ada apa aja? Di bawahnya itu ada energi listrik menjadi panas, itu pada setrika listrik, kompor listrik, dan solder listrik. Yang bawahnya lagi ada listrik menjadi suara, itu ada pada radio, tape, dan televisi. Yang ketiga itu ada listrik menjadi cahaya, itu ada pada lampu. Yang keempat itu ada listrik menjadi energi gerak, itu ada pada kipas angin, mesin cuci, ada blender. Yang kelima itu ada listrik menjadi panas, itu contohnya alatnya adalah rice cooker dan hair dryer. Nah, di bawah pojok kan ada animasi. Nah, yang pertama ada kincir angin, itu apa? Mengubah energi angin menjadi energi listrik. Sama di situ ada matahari, itu apa? Itu panel surya, itu adalah alat pengubah energi matahari panas menjadi energi listrik. Nah, selanjutnya ini contoh penerapan energi dalam kehidupan sehari-hari. Yang paling gampang di sini ada gambar orang menjemur ikan. Dia memanfaatkan sumber energi matahari diubah menjadi energi panas agar ikannya kering. Kedua itu ada orang menyetrika, dia menggunakan energi listrik menjadi energi panas. Ketiga ada orang bermain layang-layang. Nah, ini biasanya dilakukan atau dimainkan oleh anak laki-laki, bermain layang-layang. Yang dimanfaatkan adalah energi angin diubah menjadi energi gerak. Yang keempat itu ada anak bermain gitar. Di sini yang diubah adalah energi gerak menjadi energi bunyi. Kok bisa berbunyi gimana? Itu kan ada senarnya. Apabila senar dipetik, dia akan menghasilkan suara atau bunyi. Yuk, selanjutnya kita akan belajar IPS, ilmu pengetahuan sosial. KD yang akan dipelajari adalah 3.1, mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota, kabupaten, sampai tingkat provinsi. Dan KD 4.2 menyajikan hasil identifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota, kabupaten, sampai tingkat provinsi. Nah, sumber daya alam berarti yang dimanfaatkan. Nah, di situ apa? Sumber daya alam tebu dan bawahnya ada jahe. Dua sumber daya alam ini itu termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui. Jadi kalau habis ditanam. Untuk tebu sendiri itu dimanfaatkan untuk bahan pembuat gula atau pemanis. Yang jahe itu biasanya untuk bumbu masak, obat, atau minuman penghangat badan.
Yang bawahnya itu ada sumber daya alam minyak dan batu bara. Minyak dan batu bara itu tidak dapat diperbarui atau akan habis apabila kita manfaatkan terus menerus. Sumber daya alamnya minyak itu apa? Untuk menyalakan mesin. Menyalakan mesin berarti untuk mengisi bahan bakar motor, mobil, dan lainnya. Kalau untuk sumber daya alam batu bara itu untuk pembangkit listrik, kompor briket atau menghasilkan etanol. Kedua, sumber daya ini itu ya pembuatannya membutuhkan waktu yang sangat lama sekali, ratusan, ribuan, bahkan berjuta tahun lamanya. Itu terbentuk dari sisa tumbuhan purba dan hewan purba yang mengendap selama berjuta-juta tahun dan mengalami proses pembekuan. Akhirnya jadilah batu bara dan ada yang jadi minyak. Setelah IPS, yuk selanjutnya kita akan belajar SBDP, Seni, Budaya, dan Prakarya. KD yang akan dipelajari KD 3.2, mengetahui nada, tempo, dan tinggi rendah nada, serta 4.2, menampilkan lagu dengan memperhatikan tinggi rendah nada. Bagaimana itu? Yuk langsung kita ke contohnya dan dengarkan ya. Ini tinggi rendah nada itu semakin tinggi angka, semakin tinggi nadanya. Anak Indonesia, anak yang merdeka, satu nusaku, satu bangsaku, satu bahasaku. Indonesia, Indonesia, aku bangga menjadi anak Indonesia. Udah dengarkan lagu Aku Anak Indonesia. Tadi sudah diperhatikan, semakin besar angka semakin tinggi nadanya. Tadi anak-anak sudah belajar 5 mata pelajaran atau tema yang mencakup PPKN, Bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan SBDP. Untuk selanjutnya, karena kemarin tanggal 17 Agustus kan adalah ulang tahun Indonesia yang ke-76. Jadi anak-anak ditugaskan membuat poster bertemakan HUT RI ke-76, diwarnai sesuai kreasi kalian di kertas gambar yang kecil. Nanti hasilnya bisa dikirim lewat Google Classroom dengan tugas tanggal 19 Agustus 2021. Cukup sekian ya pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.